Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang. Masih semangat hari ini? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh dipimpin doa terlebih dahulu? Saya. Oke, Mbak Tiara tangannya. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Tiara. Ya. Sekarang saya mau presensi terlebih dahulu. Ada Mbak Anissa hadir? Hadir, Bu. Oke, hadir. Mbak Esti hadir, Bu. Ya. Ada Mbak Garnis? Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya kali ini ya? Hadir. Ibu. Siapa? Mbak Tiara. Oh, Mbak Tiara. Oh iya, sudah ya tadi ya, mau bikin doa tadi. Iya. Udah absen ya Mbak Tiara ya? Oke, sekarang kita akan mengulas terlebih dahulu yang kemarin, yaitu materi tentang apa? Masih ingat? Manusia sebagai makhluk yang individu dan sosial. Ya, terus apa lagi? Tuhan, makhluk sebagai Tuhan. Manusia sebagai makhluk Tuhan, individu dan juga sosial. Dan sekarang kita akan belajar mengenai pengertian norma dan juga macam-macam norma. Tapi untuk tambah semangat, kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk bernyanyi lebih dahulu. Nyanyinya tentang lagu daerah, yaitu Coba Cerdas Semua. Silahkan berdiri teman-teman semua. Pada hafal semua ya? Hafal. Oke, nyanyi kita mulai 1, 2, 3. Coba suweng suweng keteng jelender mampu bertubuh kudel tanpa erale sapa muyu delek ake sir pong delek kopong sir pong delek kopong. Silakan dulu semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan mendeskripsikan tentang pengertian norma dan juga menyebutkan macam-macam norma. Setelah itu menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan sekolah, seperti itu ya. Nah, kalian tuh tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan norma itu? Ada yang tahu? Norma itu apa? Peraturan, bener. Terus kalau misalkan nih di lingkungan sekolah kalian tuh melanggar norma, ada sanksinya nggak sih? Ada. Apa sanksinya kalau di sekolah itu? Lari, apa lagi? Berdiri. Oh, Mbak Adel pernah berdiri di depan kelas. Oh, karena apa itu? Karena saya kami sangat pembelajaran. Oh, gitu. Jadi dihukum gitu ya. Dan jangan diulangi lagi ya, Mbak Adel ya. Ya. Nah, jadi pengertian norma itu merupakan peraturan atau sebuah pedoman yang dijadikan patokan untuk bertindak dalam kehidupan agar tercipta kehidupan yang tertib dan juga tentram. Jadi memang dampak positifnya kalau norma itu adalah menciptakan kehidupan yang tertib dan juga tentram. Tapi sebaliknya nih, kalau misalkan norma itu tidak ada dalam kehidupan masyarakat maupun di sekolah, itu akibatnya apa? Ada yang tahu? Kalau nggak ada norma gitu. Hidup tidak beraturan. Iya, betul banget. Terus ada lagi Banyak masalah. ya banyak masalah kayak gitu ya. Jadi harus terdapat norma gitu. Nah, syarat-syarat norma itu terdapat sebuah perintah yang merupakan anjuran dan juga petunjuk yang harus dilaksanakan setiap manusia. Nah, kalau ada perintah pasti ada larangan untuk melanggar gitu kan. Contohnya tadi Mbak Adel ya dihukum, sanksinya seperti itu, dan harus memiliki sifat yang memaksa dan juga mengikat karena wajib diterima dan juga wajib dilaksanakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi norma yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan juga keamanan. Yang kedua sebagai panutan dan juga pedoman masyarakat dan juga memberikan sanksi apabila melanggar seperti itu. Nah, untuk macam-macam normanya kita ada 4 apa aja? Norma Agama, norma hukum, Ya. norma kesusilaan, norma kesopanan. Ya, betul banget. Kalau norma agama itu ya berasal dari Tuhan gitu ya, dari kewajiban manusia untuk berpuasa misalkan bagi yang muslim gitu, dan juga larangan untuk berbohong seperti itu, dan sanksinya akan berupa dosa kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita ada norma hukum. Kalau norma hukum itu berasal dari lembaga tertentu gitu ya, dari pihak pemerintah maupun kepolisian juga ada gitu. Contohnya kita harus wajib membayar pajak. Ya, kalau misalkan di identitas kita harus apa?
yang harus dilakukan kalau kita berkendara? Taat Taat. Ya, harus memakai apa? Helm. Harus mempunyai SIM. ya, kayak gitu ya. Dan tidak boleh ngebut. Nah, nanti sanksinya bisa denda atau penjara kalau misalkan kita nggak bawa SIM kayak gitu kan, kena tilang dari pihak polisinya. Terus selanjutnya kita ada norma kesusilaan, itu yang berasal dari hati nurani gitu ya teman-teman ya, akan menghasilkan akhlak yang baik. Contohnya jujur, kalau dikatakan kejujuran kita harus membayar gitu ya, nggak boleh bohong. Terus kita tidak boleh iri dan juga tidak boleh sombong. Nanti sanksinya bakalan cemas ataupun takut. Contohnya nih, kalau misalkan kalian tuh waktu ujian itu nyontek gitu kan, nah sampai rumah kalian inget, oh tadi tuh saya tuh nyontek gitu kan, aku dimarahin guru, takut nilainya dikurangin juga ya kan. Ada yang nyontek nggak kalau waktu ujian? Ada. Oh, Nggak ada tuh. wah, terus gimana rasanya nggak ada kalau misalnya menyontek? Cemas nggak? Iya Bu, rasanya deg-degan Bu. Oh, deg-degan, takut dimarahin juga ya? Nggak ada ya? Ketahuan juga Bu. Oh, takut ketahuan juga, oke. Terus selanjutnya ada norma kesopanan, itu norma yang berperilaku wajar dan baik. Itu contohnya adalah ketika kita berbicara kepada orang tua ataupun guru, kita harus berbicara dengan apa? Dengan sopan dan tidak boleh meludah sembarangan dan juga berpakaian harus sopan gitu. Nah, sanksinya adalah berupa teguran seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya membagi kelompok. Belum, tidak ada. Karena kemarin teman-teman semua sudah membagi, saya sudah membagi asesmen ke teman-teman semua. Jadi ini saya bagi kelompoknya sesuai dengan asesmen kemarin gitu ya. Nah, ini tugasnya adalah menganalisis video nih, kasus-kasus di sini. Nanti beda-beda setiap kasus. Nah, contohnya nanti setelah kalian menyampaikan video tentang apa, nanti kalian analisis, oh itu termasuk pelanggaran norma yang bagian apa gitu, bagian norma agama, norma hukum, norma asusila, dan juga norma kesopanan seperti itu. Paham? Oke, saya bagikan dulu ya PKPD-nya buat mengerjakan. Silakan. Setelah ini kalian dipresentasikan aja, disampaikan. Ada yang susah nggak? Oh gampang ya, bagus. Kalau gampang berarti udah paham. Kasih ya Bu. Oke. Yang kelompok sini ada pertanyaan? Tidak. Oh tidak. Oke. Sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, kalau sudah silahkan kelompok satu nih Mbak Adel ya. Silahkan presentasi tadi tentang apa videonya, pelanggarnya bagian norma apa, perwakilan aja nggak apa-apa. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dela Puspa, perwakilan dari kelompok 1. Ya. Izin presentasikan hasil dari diskusi kami terkait video yang kami temukan, yaitu sebuah pelanggaran lalu lintas di lalu lintas ring road Bantul, yang dimana ada seorang siswa dari SMA Imogiri itu tidak menggunakan helm dan kaca spionnya itu tidak berstandar, dalam arti cuma ada satu, kan seharusnya dua kan ya Bu ya. Kemudian mereka itu bonceng 3, nah itu dilarang. Jadi kami berpendapat bahwa yang dilanggar merupakan norma hukum karena di situ juga ada polisi sebagai penegak hukum dan mereka diberikan hukuman berupa denda dan harus mengikuti apa ya Bu, tadi saya baca ada sidang juga, tapi untuk dendanya itu. Sekian itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, karena ini sudah mau jam pulang juga ya, kita tutup. Tapi sebelumnya kita akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Anda yang mau menyampaikan kesimpulannya pada kali ini? Oh enggak, ya mau, silakan. Ya Bu, jadi yang saya ketahui itu bahwa setiap orang itu memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak. Nah, kita harus menyeimbangkan antara keduanya agar tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM yang mungkin kedepannya lebih kompleks lagi.
Iya, oke, terima kasih Mbak Tiara. Gimana nih pembelajaran kali ini? Seru, menyenangkan. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan sudah ganti subbab ya, yaitu subbab yang mari bertindak sesuai norma. Itu subbab yang gede, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Besok kita akan belajar bareng. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diajukan ke saya. Oke? Baik Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai.